Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Selamat mendengarkan. Selamat malam Jemaat Healing Harmony. Malam hari ini bersama dengan kami Healing Harmony Singers, kembali kita berkumpul untuk memuji dan menyembah Tuhan. Malam hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan Roh Kudus sebagai roh penolong di dalam hidup kita. Kami bersyukur Tuhan untuk Roh Kudus yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur Roh yang menolong kami untuk menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar hidup kami terus dikuasai oleh Roh-Mu yang kudus. Roh yang memberikan kuasa kepada kami, mampukan kami. Mari malam hari ini biar kita arahkan pandangan kita. Kita mau satu hati memuji dan menyembah Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi, urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Manis dan lembut. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi, urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau
hidupku. Berdaulatlah dalam hidup kami ya Roh Kudus. Kau yang memampukan kami, memberikan kuasa bagi kami. Kami membuka hati kami Tuhan di hadapan-Mu saat ini. Biar Roh-Mu yang hidup memenuhi hati kami, memenuhi seluruh kehidupan kami, mengalir di dalam kami, yang menenangkan jiwa kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Mari buka hati di hadapan Tuhan bersama, katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar, Haleluya. di altar-Mu, Di altar-Mu. menyembah-Mu. Di altar-Mu. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Percayalah saudara yang ada di ruang dengar, ketika saudara membuka hatimu untuk rohnya berkarya, maka saudara akan menerima lawatan yang mengubahkan kehidupanmu malam hari ini. Saudaraku, hari ini kita merenungkan sebuah momen yang sering terasa sunyi tapi sebenarnya penuh dengan kemuliaan dan harapan. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga, di mana kita nanti akan merayakannya minggu depan nanti. Dan janjinya tentang pencurahan Roh Kudus akan dinyatakan bagi gereja. Bapak Ibu, bayangkan sejenak keadaan para murid waktu itu. Mereka sudah berjalan bersama dengan Yesus selama 3 tahun dalam mengikutinya dalam pelayanannya. Mereka melihat mujizat, mendengar pengajaran yang mengubahkan kehidupan, bahkan menyaksikan kematian dan kebangkitannya. Hati mereka baru saja dipulihkan dari duka yang begitu dalam. Harapan mereka yang sempat hancur kini kembali menyala. Lalu kemudian Yesus berkata bahwa ia akan pergi. Bukankah itu terasa seperti kehilangan lagi? Saudara, seringkali kita membaca kisah ini dengan cepat tanpa benar-benar merasakan pergumulan para murid. Mereka berdiri di sana memandang ke langit, melihat Yesus terangkat semakin jauh, semakin kecil, sampai akhirnya hilang dari pandangan mereka. Apa yang mereka rasakan? Kalau saudara ada di situ, apa yang saudara juga rasakan? Mungkin saudara bingung, mungkin saudara mulai merasa kesepian, mungkin juga saudara mungkin merasakan ketakutan akan masa depan. Hari ini saya mau katakan, kenaikan Yesus bukan hanya peristiwa sejarah, tetapi itu adalah momentum ia mendemonstrasikan dirinya sebagai Allah yang berkuasa. Otoritasnya benar-benar universal, bukan hanya di bumi. Ia berkata bahwa segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadanya. Ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan yang dikenal dan dipercayai oleh siapapun, dan kepercayaan apapun yang ada di muka bumi. Kuasanya tidak terbatas. Karena maut sudah ia kalahkan, kematian sudah ia patahkan. Ia adalah Tuhan yang sungguh-sungguh berkuasa. God empowers. Ia berasal dari surga dan untuk itu ia harus kembali ke surga. Mempersiapkan rumah bagi saudara dan saya yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Hanya yang dari surga yang tahu memberikan jalan yang tepat ke surga. Kalau orang lain bicara tentang surga tapi bukan dari surga, itu mungkin masih 40%, bahkan mungkin cuma 20% kebenarannya. Tapi Yesus sungguh-sungguh dari surga dan sanggup membawa saudara ke surga. Ia adalah jalan, ia ada kebenaran, dan ia adalah kehidupan. Tanpa Yesus, surga hanya impian bagi saudara yang tidak pernah saudara dapat sampai di sana. Bapak Ibu, bagi para murid, mungkin momen itu adalah momen perpisahan, momen di mana iman mereka diuji. Namun saudaraku, di balik perpisahan itu tersembunyi sebuah rahasia besar. Kepergian Yesus bukanlah suatu kehilangan, melainkan penggenapan rencana Allah. Yesus berkata bahwa ada lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Mungkin murid-murid berkata, bagaimana mungkin lebih berguna? Bagaimana mungkin kehilangan kehadiran fisik Yesus? Saudaraku, di sini kita mulai melihat kedalaman akan kasih Allah. Selama Yesus hidup di dunia, ia hadir secara terbatas oleh ruang dan waktu. Ia bersama murid-murid di satu tempat, tetapi tidak di tempat lain. Ia berbicara kepada beberapa orang, tetapi tidak kepada semua sekaligus. Namun ketika ia naik ke surga, ia membuka jalan bagi sesuatu yang jauh lebih besar. Kehadiran Allah yang tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu. Ia hadir kembali dalam pribadi yang berbeda, yaitu Roh Kudus. Roh itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Bahkan ketika saya berbicara saat ini, saya mau katakan, dengar. Ia hadir juga di ruang saudara yang mendengar saat ini. Ketika saudara membuka hati, ia sanggup menjamah kehidupan. Saudara-saudari, janji tentang Roh Kudus bukan sekedar pengganti Yesus. Roh Kudus adalah kehadiran Allah sendiri yang tinggal di dalam kita. Bukan di luar kita, bukan jauh di langit, tetapi ada di dalam hati kita dan siap mendampingi saudara setiap waktu. Bayangkan saudara perubahan yang terjadi. Dulu murid-murid Yesus mencari Yesus secara fisik. Sekarang kita tidak perlu pergi kemana-mana untuk menemukannya. Karena ia hadir dalam setiap doa, dalam setiap tetesan air mata kita, dalam setiap pergumulan kita. Saudara, kenaikan Yesus bukanlah akhir daripada sebuah cerita tentang kebenaran. Itu adalah awal dari sesuatu yang lebih dalam, hubungan yang lebih intim antara Allah dengan manusia. Tetapi mari kita mau jujur, saudaraku, seringkali kita hidup seolah-olah Roh Kudus itu tidak nyata. Roh Kudus hanya dibaca saja di Alkitab, tetapi saudara tidak mengalami kehadirannya secara utuh dan sempurna dalam hidup saudara.
Kadang kita merasa sendirian dalam masalah kita. Kita takut menghadapi masa depan. Kita ragu ketika menghadapi keputusan-keputusan sulit. Mengapa? Karena kita masih hidup seperti para murid sebelum peristiwa Pentakosta. Melihat ke langit menunggu sesuatu terjadi. Tetapi belum sepenuhnya menyadari bahwa janji itu sudah diberikan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ketika para murid berdiri menatap ke langit, malaikat berkata, "Mengapa kamu berdiri melihat ke langit?" Seolah-olah Tuhan berkata, "Jangan hanya terpaku pada kepergianku, bersiaplah untuk sesuatu yang akan datang." Ia juga pesan untuk kita hari ini. Berapa banyak dari kita yang terlalu fokus pada apa yang hilang dalam hidup kita. Kehilangan orang yang kita kasihi, kehilangan kesempatan, kehilangan masa lalu yang indah. Kita terus menatap langit, tempat di mana sesuatu yang telah pergi, dan kita lupa bahwa Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang baru. Bahkan Ia sudah ada sekali dekat dengan saudara dan ada di dalam saudara. Kenaikan Yesus mengajarkan sesuatu hal yang penting. Tuhan tidak pernah mengambil sesuatu tanpa memberikan sesuatu yang jauh lebih besar yang sudah pernah Ia berikan kepadamu. Bapak Ibu, kepergian yang membuka jalan bagi Roh Kudus untuk berkarya secara luar biasa dalam hidupmu. Haleluya. Perpisahan membawa kehadiran yang jauh lebih dalam. Kesedihan sementara melahirkan suatu sukacita yang kekal bagi para murid. Saudara, Roh Kudus bukan hanya penghibur, Ia adalah penolong, pemberi kekuatan, pengajar, pembimbing, sesuatu yang siap sedia untuk menolong hidupmu setiap detik dalam perjalanan hidupmu. Ia mengingatkan kita akan firman Allah ketika kita lemah. Ia akan memberikan keberanian bagi kita ketika kita menghadapi ketakutan. Ia menyalakan iman kita ketika iman kita hampir padam. Saudara, tanpa Roh Kudus, para murid hanyalah sekelompok orang yang penakut, bersembunyi dan bingung. Tetapi setelah Roh Kudus dicurahkan, apa yang terjadi? Mereka berubah, hidup mereka penuh dengan kuasanya. Petrus yang dulu menyangkal Yesus kini berdiri dengan berani memberitakan Injil. Murid-murid yang dulu bersembunyi kini pergi ke seluruh dunia. Gereja lahir bukan dari kekuatan manusia. Sekali lagi saya mau katakan bagi saudara, gereja Tuhan lahir di muka bumi bukan dari kekuatan manusia, tetapi oleh kuasa Roh Kudus. Dan kuasa yang sama itu tersedia bagi saudara dan saya hari ini. Bukan hanya untuk pendeta, bukan hanya untuk orang-orang yang rohani, tetapi untuk setiap orang yang percaya. Saudara, seringkali kita meremehkan apa yang Tuhan sudah berikan. Kita mencari tanda besar, mujizat yang spektakuler, pengalaman yang luar biasa, tetapi kita lupa bahwa Roh Kudus sudah tinggal di dalam kita. Kita tidak akan kekurangan akan kasih kuasa Tuhan. Kita hanya kurang menyadari akan kehadirannya. Bayangkan saudara, jika kita benar-benar hidup dengan kesadaran ini bahwa setiap langkah kita dibimbing oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, bahwa setiap keputusan kita dipenuhi hikmat dirinya, hikmat dari Allah sendiri, bahwa dalam setiap kelemahan kita ada kekuatan ilahi yang menopang kita yang jauh lebih besar. Hidup kita akan selalu berbeda jika saudara berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus. Sekali lagi, hidup kita akan mengalami perbedaan yang sungguh-sungguh signifikan ketika saudara menghadirkan kuasa Roh itu berada dalam hidup saudara. Cara kita menghadapi masalah akan berbeda. Cara kita memperlakukan orang lain akan berbeda. Cara kita melihat masa depan akan berbeda. Saudara, kenaikan Yesus mengangkat pandangan kita dari yang sementara kepada yang kekal. Ia mengingatkan kita bahwa rumah kita bukan di dunia ini, tetapi pada saat yang sama Ia tidak meninggalkan kita untuk berjalan sendiri. Ia memberi kita Roh Kudus sebagai jaminan, sebagai penolong, sebagai sahabat kita. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mungkin hari ini ada di antara kita yang merasa Tuhan itu jauh. Doa saudara terasa hampa, hati saudara terasa kosong. Jika itu yang saudara rasakan, dengar baik, Tuhan tidak jauh. Malam hari ini saya mau katakan kepada saudara, Tuhan tidak pernah jauh dari hidupmu. Haleluya. Ia tidak pernah meninggalkan hidupmu. Ia lebih dekat daripada nafas Anda sendiri. Masalahnya bukan pada kehadiran Tuhan, tetapi masalahnya adalah ketika kita sering tidak membuka hati kita untuk menyadari kehadirannya. Hari ini, inilah undangan bagi saudara. Undangan untuk berhenti hanya untuk melihat ke langit seperti para murid. Terpaku pada apa yang tidak kita miliki. Dan mari kita mulai menyadari betapa segala yang besar sudah Tuhan berikan bagi kita oleh kuasa Roh-Nya. Undang ia saudaraku,
undang Roh Kudus. Satu undangan untuk saudara bisa membuka hati malam hari ini untuk Roh-Nya berkarya dalam hidupmu. Mungkin itu berarti kita mulai lebih peka terhadap suaranya. Mungkin itu berarti kita mulai belajar taat dalam hal-hal yang kecil. Mungkin itu berarti kita menyerahkan kekhawatiran kita dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara-saudari, kenaikan Tuhan Yesus bukan cerita tentang perpisahan yang menyedihkan. Itu adalah deklarasi kemenangan. Yesus dimuliakan, Ia duduk di sebelah kanan Bapa, Ia berkuasa, Ia memerintah. Dan dari posisi kemuliaan itu Ia mencurahkan Roh Kudus kepada kita. Artinya kita tidak hidup dalam kekalahan. Kita tidak hidup dalam ketakutan. Kita tidak hidup sendirian. Kita hidup dalam kuasa-Nya. Hari ini mari kita bertanya kepada diri sendiri. Apakah saya hidup seperti orang yang ditinggalkan? Atau saya hidup sebagai orang yang dipenuhi Roh Kudus? Pilihan ada di tanganmu. Apakah saya masih terikat pada rasa takut dan keraguan, ataukah saya berjalan dalam iman dan keberanian oleh kuasa Roh Kudus? Tuhan tidak memanggil kita untuk sekedar percaya secara intelektual. Ia memanggil kita untuk mengalami kehadirannya. Ia memanggil kita untuk hidup dalam hubungan yang nyata dengan Roh Kudus. Dan itu dimulai malam hari ini dengan hatimu yang terbuka di hadapannya. Mari kita datang kepada Tuhan hari ini dengan kerendahan hati. Mari kita datang dan bilang, Tuhan, aku tidak ingin hanya tahu tentang Engkau. Aku ingin mengalami Engkau. Aku ingin dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Pimpin hidupku, ubah hatiku, dan pakailah aku. Haleluya. Mari katakan, come Holy Spirit. Come Holy Spirit, penuhi aku. Kuasai kehidupanku. Haleluya. Pada saat nanti Healing Harmony Singers akan menyanyikan pujian ini, saudara buka hatimu. Saudara izinkan ia bergerak secara bebas dan menjamah melawat hidupmu di ruang dengarmu. Haleluya, haleluya. Saya selesai pada bagian ini dan saya mempersilahkan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan menjamah setiap hati yang mendengar, mengubahkan, menyembuhkan, menguatkan yang lemah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Lord, I'm crying out for more. Lord, I'm crying out for more and more of you. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Bila Anda membutuhkan informasi dan pelayanan lebih lanjut, hubungi call center Healing Harmony di nomor 0811 205 1705.
Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.